Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Baik semua ya. Ada yang sakit gak? Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Silakan dikeluarkan alat tulisnya, nah, dan buku IPA-nya ya. Kemudian Ibu mau mengecek kehadiran. Apakah Kuku hadir? Hadir, Bu. Bora? Hadir Ibu. Aisyah? Hadir, Bu. Fitri? Hadir, Bu. Hilda? Hadir, Bu. Oke, semuanya masuk ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, boleh tolong Bora dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya. Teman-teman, sebelum kita belajar IPA, marilah kita berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bora. Iya, Ibu. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan atau menayangkan tentang video. Sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Oke, apa yang kalian lihat dari video ini? Ya. Apakah makanan yang orang ini makan akan berubah bentuknya setelah masuk ke dalam tubuh kita? Iya, Ibu. Iya, berubah, Bu. Nah, kalian pernah nggak berpikir bagaimana sih, bagaimana bisa makanan yang dimakan atau yang biasa kita makan akhirnya akan berubah menjadi feses? Di mulut dikunyah kali ya, Bu? Ditelan. Di mulut dikunyah, kemudian nanti masuk ke organ-organ pencernaan lainnya hingga tercerna dan keluar melalui anus berupa feses ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira saat makan ada proses apa saja ya di dalam organ pencernaan kita? Kalau di mulut tahu, Bu, dikunyah. Dikunyah menggunakan apa? Gigi, Bu. Gigi, Lidah. lidah. Kemudian ada apa lagi? Ada air liurnya juga. Ada air liur. Nah, itu berarti termasuk pencernaan secara apa ya, Bu? mekanik atau kimiawi? Kimiawi. Nah, udah ya. Videonya udah, nanti kalau yang mau bisa bikin di rumah. Oke. Selanjutnya, setelah pembelajaran ini selesai dilaksanakan, nah, kalian dapat mengetahui proses yang terjadi setelah makanan masuk ke dalam mulut dan kalian dapat membedakan zat makanan mana yang dapat dicerna dan tidak dapat dicerna, seperti itu. Nah, kemudian Ibu mau tampilkan dulu. Oke, terlihat belum ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Nah,
pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa anak-anak? Nutrisi. Nutrisi itu ada apa aja macam-macamnya. Nih, ikan termasuk apa? Ikan dan telur. Telur Termasuk protein. protein. Kemudian ada apa lagi? Ada buah masuk kemana? Vitamin. Ini beras masuk kemana? Termasuk Karbohidrat, Bu. Karbohidrat. Beras. Terus keju, Lemak. lemak bisa. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ dan fungsi organ sistem pencernaan. Boleh tolong bantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita? Silahkan Rizka. Ya Ibu, setelah melalui kegiatan literasi menggunakan bahan ajar dan multimedia Advance, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan organ-organ pencernaan manusia dengan tepat. Oke, baik. Terima kasih Rizka. Kemudian, mohon bantuannya Fitri, nomor 2 ya. Iya Bu, setelah melalui kegiatan literasi menggunakan bahan ajar dan multimedia Advance, peserta didik diharapkan dapat membedakan proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Oke, bagus Fitri. Selanjutnya, bisa tolong Kuku? Setelah melakukan kegiatan literasi menggunakan bahan ajar dan multimedia, peserta didik diharapkan mengurutkan proses pencernaan makanan dengan tepat. Baik, terima kasih Kuku. Selanjutnya Bora, yang nomor 4. Ya, Ibu, setelah melalui kegiatan membuat model sederhana organ pencernaan manusia, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sistem pencernaan manusia dengan tepat, Ibu. Oke, terima kasih Bora. Yang terakhir Hilda ya, nomor 5. Setelah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menyajikan laporan karya dari model sederhana organ pencernaan manusia dengan percaya diri. Oke, terima kasih Hilda. Nah, anak-anak, minggu lalu Ibu telah menginstruksikan kalian untuk mendownload multimedia Advance di gadget kalian masing-masing. Ibu harap hari ini sudah di-download semua ya. Kemudian selanjutnya hari ini kita akan melakukan 3 penilaian sikap, yaitu hari ini Ibu akan melakukan 3 penilaian. Salah satunya penilaian sikap, itu yang dilihat adalah bekerja sama, disiplin, tanggung jawab. Nah, kemudian penilaian pengetahuan nanti di akhir pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan soal esai, kemudian ada penilaian keterampilan berupa penilaian praktik, di mana kalian hari ini ditugaskan untuk membuat proyek mengenai sistem pencernaan. Oke, sebelum itu Ibu akan tampilkan sebentar. Oke. Silakan disimak video berikut, kemudian kalian merumuskan masalah ya dari apa informasi yang sudah ada di video ini.
Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat video terkait apa? Ada yang masih ingat judulnya? Bocah. Kunci. Ya, anak kunci. Anak kunci tertelan ya, tidak sengaja tertelan di dalam tubuh seorang anak. Setelah 7 hari sudah bisa keluar untungnya. Nah, sekarang kita mau membuat rumusan masalah. Coba, siapa yang mau mengemukakan pendapat terkait rumusan masalah tersebut? Kenapa kuncinya bisa masuk, Bu ya? Ya, kenapa kuncinya bisa masuk? Tentunya masuk melalui Mulut, Bu. mulut ya. Kemudian ada lagi rumusan Lewat organ. Lewat organ mana aja, Bu? Ya, Itu dia. lewat organ mana saja sih anak kunci tersebut, mulai dari mulut hingga bisa keluar melalui feses. Kemudian ada lagi ada yang bisa membuat rumusan masalah lagi? Oh ya, kenapa ya masih utuh? Nah, sama halnya seperti ketika kalian makan biji buah, akan keluarnya apa? Biji lagi ya? Karena apa? Nanti kita akan cari tahu setelah melakukan project. Oke, sekarang duduklah secara berkelompok ya. Kelompoknya Ibu bagi 2. Yang pertama kelompok lambung, yaitu Aisyah, Bora, dan Fitri. Kemudian kelompok khusus, ada Kuku, Hilda, dan Siti. Nah, kalian sudah duduk berkelompok. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, silahkan dibaca dulu LKPD-nya. Oh iya, LKPD sudah Ibu kasih juga ya linknya melalui WhatsApp group waktu itu. Jadi untuk kalian pasti sudah membaca ya sebelumnya. Sebentar, ya, lihat. Nah, petunjuk pengisian LKPD-nya itu peserta didik mendiskusikan produk yang akan dibuat. Kemudian peserta didik secara berkelompok mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Ketiga, peserta didik bekerja sama dengan anggotanya agar diperoleh hasil belajar yang maksimal. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanya kepada Ibu ya. Oke. Silahkan diskusi kelompok, Ibu berikan waktu 5 menit ya. Ya, Ibu. Oke. Kelompok lambung ada kesulitan? Ya, Ibu. Oke. Kelompok khusus? Lancar, Ibu. Oh, lancar, alhamdulillah. Nah, sambil merumuskan proyek apa yang akan kalian buat, kalian juga harus menyiapkan bahan presentasi ya, yang berkaitan dengan proyek kalian. Karena nanti setelah produknya jadi, kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dan proyek yang telah kalian buat.
Oke. Sekarang Ibu akan membagi urutan presentasi karena di tubuh itu lebih dulu lambung atau usus sih? Setelah dari mulut? Lambung, Bu. Lambung dulu ya, berarti kelompok lambung dulu ya yang presentasi. Oke, silahkan kelompok lambung. Setelah itu kelompok usus ya. Ibu kasih kesempatan kalian untuk presentasi. Sebentar. Oke. Ya, silahkan kelompok lambung. Sebentar, Bu. Baik. Terlihat ya, Bu? Ya. Dideskripsikan ya rancangan proyeknya seperti apa? Ya, jadi ini rancangannya. Yang pertama saya mendeskripsikan. Jadi rancangan yang proyek yang akan kami buat yaitu membuat miniatur organ-organ pencernaan dari awal sampai akhir. Terus di sini alat bahannya, Bu, ada alat tulis, kardus, kertas warna-warni, lem, gunting, magnet, besi, selang, dan botol. Nah, ini langkah kerjanya mencari referensi tentang organ-organ sistem pencernaan. Terus lalu kita gambar, terus nanti digunting gambar yang telah dibuat. Kemudian nanti diberi keterangan setiap organnya. Terus menggunakan magnet dan besi untuk melihat proses jalannya makanan. Terus di sini jadwal uraian kegiatannya ya, Bu. Ya. Ini pelaksanaan proyeknya. Ini ada diagram organ pencernaan dari mulut sampai anus. Oke. Ya. Sampai sini apa lanjut, Bu? Ya. Jadi hasilnya Ini sudah ya. Itu hasil Aisyah bersama teman kelompok. Iya, iya, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya boleh kelompok usus. Terima kasih ya Aisyah. Iya, terima kasih juga, Bu. Bentar, Bu. Kurang lebih sama, Bu, kelompok saya. Baik, kurang lebih sama ya. Apakah ada kesulitan Ya. saat mengerjakannya, Kuku dan teman-teman? Alhamdulillah tidak, Bu. Teman-teman bekerja sama dengan baik. Oke, semua porsi pembagian tugasnya adil ya. Ya, Oke, coba Ibu mau lihat hasil akhirnya, Nak. hasil akhirnya kurang lebih di foto kemarin seperti ini, Bu. Oh iya, bagus sekali nih. Dimulai dari mulut, kemudian sampai ke anus ya. Oke, terima kasih Ya, kita kelompok. pakai gelas. Ya, terima kasih kelompok lambung dan usus. Nah, silakan kelompok lain saling memberi tanggapan terkait presentasi yang telah dilakukan oleh teman-temannya. Ayo, ada yang mau memberi tanggapan? Tadi kelompok lambung dan kelompok usus sudah sangat bagus ya hasilnya. Ada yang kurang atau tidak dari kelompok lambung maupun kelompok usus? Ayo. Ibu nilai juga ya keaktifannya. Ayo, siapa yang mau memberikan tanggapan? Fitri mungkin? Atau Bora?
Silakan. Sementara belum ada, Ibu. Oke, bagaimana tanggapan Bora melihat presentasi dari kelompok usus dan kelompok lambung? Bagus, Ibu. Saya bisa paham organ-organ pencernaan. Ya, jadi lebih mudah ya ketika dibuat miniatur seperti itu. Oke. Iya, Ibu. Terima kasih, Bora. Oke, Ya, kemudian presentasinya sudah sangat baik ya. Terus kalian juga kompak dalam pembuatan proyek. Ibu lihat kalian semua bertanggung jawab dan semuanya alhamdulillah disiplin saat mengumpulkan tugasnya ya. Nah, kemudian kita balik ke sini. Oke. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Tadi Iya, kita Bu. sudah. Jadi Boleh, silakan. makanan itu masuk tadi lewat mulut, terus ke kerongkongan, lalu ke lambung, ke usus halus, usus besar, rektum, lalu anus. Jadi tadi anak-anak yang tertelan itu sama, Bu, prosesnya sama kayak masuknya makanan. Ya. Tapi dia emang nggak dicerna. Tidak bisa dicerna ya, Aisyah. Ya. Oke. Tadi Kuku angkat tangan. Kuku mau berpendapat? Ya Bu, untuk hari ini kesimpulan saya lebih mudah memahaminya ketika bentuknya bisa terlihat seperti itu, Bu. Jadi kalau di dalam buku kan nggak terlihat. Iya, terima kasih Kuku. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang, Bu, karena kita jadi tahu, Bu, organ-organnya apa aja. Ya, jadi tahu ya urutan proses dari mana si anak kunci itu masuk dari mulut, kemudian sampai ke anus. Jadi lebih tahu ya ketika kalian sudah melakukan proyek pembuatan miniatur sistem pencernaan. Oke, nah sebelum kelas diakhiri, Ibu sudah memberikan link quizzes melalui grup WhatsApp ya. Silahkan dicek linknya, kemudian kita akan bermain quiz. Silahkan join dulu. Oke, Ibu mulai sekarang ya. Oke. Kodenya 267717 ya. Silahkan buka aplikasi Quiziznya atau buka melalui web, join quiz, join kodenya 267717. Oke. Silahkan join. Bu, udah, Bu. Ya, sebentar. Oke. Kalian juga bisa join melalui QR code ya, yang telah diberikan. Oke. Selanjutnya, sebentar. Sebentar ya, Nak.
Oke. Sudah selesai ya mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Nanti Ibu kasih hasil evaluasinya, hasil pengerjaannya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu makanan yang kita makan itu masuk melalui mulut, dikunyah melalui gigi ya, itu pencernaan mekanik, dibantu oleh lidah, kemudian di dalam mulut juga ada kelenjar ludah, itu adalah enzim ya, enzim amilase mengubah amilum. Nah, mulut ini fungsinya untuk menghancurkan makanan sehingga menjadi ukuran yang lebih kecil. Ada yang tahu berapa kali kita harus makan? Berapa kali makanan itu harus dikunyah ketika masuk di mulut? 30, Ibu. 30. Ya, antara 30 sampai 32 kali ya. Tapi pada kenyataannya, apakah kita mengunyah sebanyak itu? Tidak, Ibu. Tidak ya, biasanya 1 kali, 2 kali telan, 1 kali, 2 kali telan, gitu ya. Ya. Kalau misalnya seperti itu, nanti organ pencernaan lain bekerjanya harus lebih keras lagi, gitu. Nah, makanan masuk kemudian melalui kerongkongan, yang fungsinya memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Jadi ada gerakan peristaltik, makanan terdorong sampai ke lambung. Nah, di lambung ini berfungsi untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam, yaitu HCl gitu. HCl itu adalah asam yang sangat kuat, jadi sekalipun kalian tidak sengaja tertelan misalnya tulang ayam, kan keras ya, nah itu bisa dihancurkan di lambung dengan bantuan HCl. Kemudian masuk ke usus halus. Usus halus ini fungsi utamanya menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, di dalam usus halus ini teksturnya seperti handuk. Ingat handuk? Nah, itu ada kayak serat-serat tipisnya. Fungsinya apa sih, Ibu? Fungsinya untuk memperlebar bidang penyerapan. Nah, betul sekali, Bora. Setelah masuk ke usus halus, masuk ke usus besar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk penyerapan air dan pembentukan feses. Jadi ketika fesesnya kekurangan air, usus besar itu akan menambahkan. Tapi ketika fesesnya kelebihan air, nah usus besar ini akan menyerap air sehingga keluarlah. Nah, apa yang terjadi ketika ada gangguan di usus besar? Kalau misalnya gagal menyerap air yang terlalu banyak, itu akan terjadi diare. Kemudian kalau misalnya terlalu banyak menyerap air, itu akan terjadi konstipasi atau sembelit. Nah, kemudian masuk ke anus, itu fungsinya pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan, atau biasa kita sebut feses. Jadi seperti itu, anak kunci masuk ke mulut, lambung, kemudian masuk ke usus halus, usus besar, hingga keluar di anus. Nah, kunci masuk bentuknya kunci, keluarnya juga bentuknya kunci. Karena apa? Karena tidak bisa dicerna ya. Tuh. Oke. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Kalian juga senang. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa nih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau Ibu kasih gambar seperti ini. Ada yang bisa? Penyakit atau gangguan pada organ pencernaan. Oke, sudah selesai pelajaran hari ini. Bisa tolong lagi Bora ya untuk memimpin doa. Ya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini belajar doa, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Oke, terima kasih Bora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas
atas semua kekurangan, nanti kita evaluasi lagi melalui grup WhatsApp ya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada pencernaan. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.